Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang telah memberikan saya kesehatan serta kesempatan untuk menyampaikan materi saya pada video kali ini. Tak lupa pula saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Zainal Abidin Muja selaku dosen pengampu hukum Islam yang telah memberikan saya tugas, dan tentunya tugas ini akan menambah wawasan saya ke depannya, serta telah memberikan saya cukup menarik atau tugas yang cukup menarik, yaitu membahas mengenai pengaruh masa fikih terhadap hukum Islam di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tony dengan NPM yaitu 2140501137. Berhubung materi pada kali ini sangat menarik, maka langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum masuk ke materi pengaruh masa fikih terhadap hukum Islam di Indonesia, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hukum Islam dan apa itu masa fikih. Tentunya hal ini agar kita bisa lebih mudah memahami lebih lanjut mengenai pengaruh masa fikih terhadap hukum Islam di Indonesia. Dijelaskan di dalam buku yang berjudul Hukum Islam di Indonesia yang dituliskan oleh Dr. Andes Ahmad Rafiqi, MA, menjelaskan bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam 4 produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan tentunya undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim. Selanjutnya, pembahasan mengenai masa fikih. Menurut Abu Hanafi, arti umum dari fikih ialah ilmu untuk mengetahui apa yang baik dan buruk bagi diri seseorang. Pengertian ini sangat luas karena di dalamnya termaksud mengenai perbuatan, iman, dan etika. Selanjutnya, menurut Profesor Said Ali Hussein Al-Munawar dalam ensiklopedia tematis dunia Islam menjelaskan bahwa masa fikih berarti aliran pemikiran tentang yang penetapannya merujuk pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dari beberapa pengertian tadi, tentunya kita sudah mengetahui maksud dari masa fikih. Lantas timbul pertanyaan, mengapa masa fikih dapat berpengaruh terhadap hukum Islam di Indonesia? Dilansir dari Jurnal Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia, dalam perspektif sejarah sosial, menjawab persoalan mengenai mengapa masa fikih dapat mempengaruhi hukum Islam di Indonesia. Pembahasannya yaitu bahwa hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, khususnya dalam segala cabang dari bidang muamalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Hukum Islam harus mampu hadir dan bisa berpartisipasi dalam membentuk gerak langkah kehidupan masyarakat di Indonesia. Para mujtahid atau ulama lokal yang ada di Indonesia dituntut harus memiliki kepekaan terhadap kebaikan yang tinggi tentunya, dan kreativitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya merumuskan alternatif fikih yang baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, di sini fikih dijadikan alternatif dalam penyelesaian masalah-masalah yang belum bisa dibilang belum ada ketetapan hukumnya, tentunya untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk mengenai perbuatan, iman, dan etika. Sekedar info bahwasannya mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Mazhab fikih ini bersumber dari perbedaan hasil ijtihad para imam mujtahid, di mana periodisasi fikih
mencatat bahwa keragaman pola dan sudut pandang serta latar belakang lingkungan masing-masing ulama mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid ini. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh masa fikih terhadap hukum Islam di Indonesia. Pengaruhnya di sini saya bagi atas dua. Yang pertama yaitu pengaruhnya dalam fikih ibadat dan yang kedua yaitu pengaruhnya dalam fikih muamalat. Pada poin 1 yaitu pengaruhnya terhadap fikih ibadat. Fikih ibadat adalah hukum Islam yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Fikih ibadat ini meliputi aturan tentang sholat, zakat, haji, nazar, dan lain-lainnya. Contohnya kita ambil dalam zakat. Zakat ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Zakat ini juga dijelaskan pula dalam istilah fikih yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Poin kedua yaitu pengaruhnya terhadap fikih muamalat. Fikih muamalat adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum, dan aturan lainnya agar terwujudnya ketertiban dan keadilan baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Contohnya, hukum kekeluargaan di Indonesia, pengaruhnya yaitu mengenai hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya. Contoh berikutnya yaitu dalam hukum sipil di Indonesia, pengaruhnya yaitu mengatur hubungan individu serta bentuk hubungan seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lainnya agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam kemasyarakatan atau masyarakat. Kita ambil contoh dalam jual beli. Jual beli diatur dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian dijelaskan pula dalam istilah fikih, jual beli ini disebut al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Didapat simpulkan bahwasannya pengaruh masa fikih terhadap hukum Islam di Indonesia terbagi atas dua. Yang pertama yaitu pengaruhnya terhadap fikih ibadat, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruhnya terhadap fikih muamalat, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fallahu khairul hafizan, minallahi musta'an walitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.